Baik, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Perkenalkan saya Deva dari tim teknis ya. Untuk pagi hari ini kita nge-zoom tentang WSP yang disampaikan oleh Mas Dewa nantinya. Nantinya kita eh, di penjelasan tentang WSP terlebih dahulu ya. Baru nanti ada sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau misalnya kepotong Bapak Ibu ditanyakan nanti dulu ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Oke, langsung dimulai saja ya untuk penjelasan Zoom materi dengan WSP disampaikan oleh Mas Dewa ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Deva. Eh, Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Dewa ya dari tim teknis Titik Terang Kreatif. Eh, saya akan membawakan materi tentang WSP ya hari ini. Saya izin share screen. Ya, untuk minggu ini agak spesial ya, karena kemungkinan besar kita seminggu ini full akan membahas tentang WSP ya. Jadi mungkin kalian yang sebelum-sebelumnya pernah mengunjungi tim apa Zoom teknis di jam 9.30 ini, mungkin akan tahu bahwa setiap hari tuh Zoom topiknya beda-beda. Cuman minggu ini khusus ya akan membahas tentang WSP secara semuanya ya. Oke. Eh, untuk pertemuan Zoom kita sekarang ini, saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih WSP ya. Mungkin bagi kalian yang baru kenal tentang titik terang kreatif atau kenal tentang WSP itu masih bingung WSP ini apa sih, bagaimana cara pakai WSP dan seterusnya ada fitur WSP apa aja gitu. Oke, akan saya jelaskan secara mendasar dulu. Oke, WSP adalah kependekan dari website SEO praktis ya. Web, saya ulang, WSP adalah kependekan dari website SEO praktis. Website SEO praktis ya. Nah, website SEO praktis ini itu fungsinya apa? Fungsinya itu di titik terang kreatif itu kita diarahkan untuk melakukan penjualan-penjualan produk yang ada ya. Nah, produk-produknya apa? Nah, itu produk-produk kalian atau produk-produk vendor jika kalian tidak punya produk ya. Jadi, website WSP ini itu dibuat sesimpel mungkin dan semudah mungkin agar bisa diakses oleh kalian dan dilihat pengunjung kalian pun tidak rumit gitu ya. Nah, jadi eh, kita kalian ini secara bisa dibilang website ini bisa digunakan untuk jualan tanpa harus menggunakan ads, tidak harus mengiklankan website kalian gitu ya. Makanya di sini ada kata-kata SEO-nya yaitu Search Engine Optimization. Engine Optimize ya. Jadi kepanjangan dari SEO ini adalah ini Search Engine Optimize. Maksudnya Search Engine Optimize itu apa? Search Engine Optimize itu adalah kalian menggunakan keyword-keyword atau kata kunci yang bagus di judul artikel kalian dan di dalam artikel kalian sehingga Google mencap bahwa artikel kalian ini bagus. Sehingga Google mencap bahwa oh ini artikel yang kalian buat ini ada banyak hubungannya sama website kalian nih. Apa artikel yang kalian buat ada banyak hubungannya sama kata-kata kunci ini nih, kata kunci produk kalian nih gitu. Sehingga artikel yang kalian buat akan ditampilkan lebih tinggi di hasil pencarian di Google gitu. Jadi targetnya kita di WSP ini adalah pada saat mencari di Google produk tertentu itu hasil pencarian Google itu semua halaman page one-nya itu adalah dari website kalian gitu. Contohnya adalah ini aja yang simple ya. Eh, Jual rumah kayu ya.
Nah, ini kan website halaman depan Google pada saat kita mencari kata-kata jual rumah kayu ini masih didominasi oleh website-website lain ya yang bukan WSP kita. Bisa dilihat ya, ada OLX, ada Facebook. Nah, target tujuan kita ini adalah kita bisa mengalahkan website-website yang besar ini tanpa harus menggunakan ads ya. Ini kan contohnya ads nih, sponsored. Nah, ini berarti dia sudah bayar ke Google make agar websitenya dia bisa ditampilkan di halaman terdepan. Nah, target kita ini halaman artikel kita ini atau website kita ini muncul di halaman depan ini tanpa harus membayar lagi di ads gitu ya. Caranya gimana? Nah, itu akan kita jelaskan selama seminggu ke depan ini ya, cara-cara penggunaan USP gitu ya. Jadi target kita adalah hasil artikel kita ini muncul di pencarian Google, nggak jauh-jauh dari halaman satu atau halaman dua gitu ya. Oke, ini yang saya tampilkan ini adalah tampilan website WSP yang masih kosongan ya. Bisa dilihat masih karena masih belum ada isinya ya masih kosong gitu. Karena hanya ada tiga ini ya, beranda, profile, articles ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara login ke WSP kalian ya. Nah, ini kan nama web kalian kalau sudah beli WSP akan diberikan nama WSP kalian oleh tim sales ya. Nah, ini itu nama domain WSP kalian yang pasti ya, yang HTTPS garis miring sekian 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 .my.id atau .biz.id atau .com ya, tergantung dari yang kalian pesan ya. Nah, cara login ke website WSP kalian adalah di paling belakang nama domain kalian setelah .my.id ini kalian tambahkan garis miring, lalu kalian tambahkan kata-kata ini, panel MS ya, panel MS ya. Nah, MS-nya ini itu pastikan dia huruf besar ya. Panelnya kecil, MS-nya besar ya. Kalau enggak, nanti kalian nggak akan bisa login. Nanti bakal balik ke beranda ini ya. Oke, coba kita cek ya. Bisa atau tidak. Nah, bisa ya panel MS, MS-nya gede. Nah, akan masuk ke tampilan seperti ini. Tampilan loginnya ya. Nah, di sini baru kalian masukkan username dan password yang sudah diberikan sama sales ya. Ya, ini saya akan masukkan. Oke ya, tadi saya sudah masukkan username dan password saya dan saya akan sudah masuk ke yang namanya admin panel ya. Admin panel atau panel AMS ini kita sebutnya ya. Nah, disinilah sebutannya saya nyebutnya adalah dapur kalian. Disinilah panel AMS inilah di mana kalian bisa mengelola tampilan dan isi-isi WSP kalian gitu ya. Jadi eh, kalau yang nama domain kalian ini bisa saya bilang tokonya, halaman depan tokonya atau beranda ya. Nah, di sini adalah dapurnya di mana kalian bisa memasak atau mentata website WSP kalian gitu. Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya. Ini kan ada banyak ya. Saya akan jelaskan satu persatu secara mendasar ya, secara mendasar aja. Kalau untuk spesifiknya nanti akan dijelaskan di pertemuan Zoom selanjutnya ya. Kita sih biasanya kita pakai tuh dua ini aja ya, pengaturan sama master data. Untuk premium website, website daftar Google riset kata kunci ini itu sangat jarang kita pakai ya. Jadi saya akan jelaskan dua ini, pengaturan dan master data. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan. Nah, pengaturan ini adalah tempat mengatur tampilan website kalian, website WSP kalian ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian pengen ganti warna atau ganti kolom atau mau ditampil produk ketampilannya mau dibedakan, itu bisa kalian atur di sini ya. Jadi untuk pengaturan ini adalah pengaturan tampilan website kalian gitu ya. Bisa kalian lihat ini adalah pengaturan dasar. Pengaturan dasar ini ya pengaturan layout secara dasar gitu. Kalian mau tampilin kolomnya apakah ada tiga, apakah ada dua, apakah mau dibikin list atau dibikin kolom dan di jumlah produk yang ditampilkan apakah mau lebih banyak daripada 16 gitu ya. Nah, tapi untuk tampilan produk itu diusahakan kelipatan dua atau tiga ya.
Ada instruksinya di sini ya. Nah, ini jadi untuk mengotak-atik tampilan dasar WSP kalian. Tapi karena ini masih kosong ya WSP-nya, kemungkinan kalau saya otak-atik tidak akan ada yang berubah gitu ya. Oke, ini pengaturan dasar ya. Nah, sekarang kita masuk ke warna. Nah, warna inilah jika kalian kayak oh ini WSP saya kurang jreng nih, kurang serak nih warnanya gitu, pengen dirubah. Nah, itu kalian bisa masuk ke menu warna di mana kalian bisa mengganti warna yang ada di USB kalian gitu. Contohnya ini, misalnya ini nih background menu. Background menu itu yang ini ya, ini nih yang oranye-oranye ini, itu maksudnya adalah background menu. Ah, kurang enak dilihat oranye nih, mau diganti ke biru langit deh. Nah ini biru langit ya. Ini kalian bisa pilih ya, bisa kalian pilih warnanya mau terang apa atau segelap apa ya. Ini coba kita ubah nih, sekitar misalnya segini nih, ya. Warna background, lalu kita submit. Data berhasil disimpan, maka dia harusnya akan, nah ini bisa dilihat ya, dia akan berubah di atas sini nih ya. Dia akan berubah di atas sini ya. Nah ini bisa dilihat ada beberapa perbedaan ya. Warna background dasar, background menu, font menu, warna background dominan 2, warna font menu aktif, warna background footer, warna font footer ya. Nah background dasar ini yang pasti ya ini ya, background WSP kita ini yang di sini nih ya. Background menu tadi itu yang sudah saya jelaskan yaitu di sini ya, di atas ini. Warna font menu itu maksudnya adalah warna hurufnya ini. Ini kan putih nih, ya. Nah ini bisa kalian ganti juga tulisan hurufnya ini. Warna hurufnya ini. Nah ini warna menu font aktif. Apa Ngerubah hurufnya juga, ngerubah warna hurufnya, yang ngerubah warna hurufnya juga. Background footer, nah itu ini, ya, yang di bawah ya. Jadi atas sama bawah ini warnanya beda. Kalian bisa bedain. Dan warna font footer itu adalah warna kata-kata yang ada di footer ini di bawah ya. Jadi kalau kalian pengen ganti-ganti warna, bisa di menu sini pengaturan ya. Nah, ini contact person ya. Contact person ini itu ya contact person ya adalah identitas yang bisa dihubungin di website kalian gitu ya. Ini bisa dilihat ya. Ada email utama, ada oh sorry di atas dulu ada instansi atau perusahaan, nama contact person, email utama, email alternatif, nomor telepon, nomor fax, bahkan nomor ponsel, PIN BB, nomor WhatsApp utama, URL Facebook, URL Google Plus, Twitter, Skype, alamat, kode pos dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bisa dibilang identitas diri lah, identitas diri kalian sebagai pemilik website WSP ini gitu. Jadi kalau kayak orang lihat, oh ini ada produk yang pengen yang menarik nih, saya pengen hubungin orangnya gimana gitu. Nah, ini bisa kalian bikin laman kontak personnya ini agar orang-orang yang mengunjungi website kalian bisa menghubungi kalian secara langsung gitu ya. Oke, text footer ya. Nah, text footer ini yang ada di bawah sini ya. Text footernya yang di bawah ini kita sebut footer atau kaki-kaki ya. Nah, ini bisa kalian rubah juga kata-katanya ya. Untuk sekarang itu masih begini ya copyrightnya. Ya, ini bisa kalian ubah. Jadi kata-kata yang di bawah ini, yang di sini nih ya, yang di kanan ini itu, sorry, yang di sini nih, yang di sini itu akan berubah juga ya. Oke. Meta SEO utama. Nah, meta SEO utama ini itu ada dua fungsi biasanya ya. Yang pertama adalah kalian bisa merubah nama website kalian ya. Ini bisa dilihat ya, ini meta title. Yang di sini juga meta title. Nah, ini kalau meta title-nya kalian rubah, ini otomatis judul di sini akan berubah juga gitu. Meta keywords adalah kata kunci ya. Ini bisa kalian masukin kata kunci seperti dasar Belum aja aku ya. punya Ini juga. biar membantu membantu itu aja, membantu keyword kalian, membantu menaikkan website kalian ya. Jadi kalian bisa masukin keyword-keyword penting seperti jual atau jasa dan seterusnya ya. Meta description ini adalah deskripsi tentang website kalian ya. Sama ini juga fungsinya untuk membantu keyword-keyword. Kalian bisa masukin biasanya sih kita pakai ChatGPT ya untuk meta description. Jadi kalian bisa aja
minta ChatGPT bikin meta description tentang website kalian, lalu bisa dimasukin di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini ya di meta pendukung. Nah, ini fungsi yang kedua untuk meta pendukung ini itu adalah untuk memasukkan biasanya sih kita pas saat kalian nanti setelah posting kan akan ada proses namanya indeks atau mengindeks ya di Google Search Console itu. Nah, itu nanti akan ada yang harus kalian salin dan akan dimasukkan di sini di meta pendukung ini gitu ya. Selain selain untuk melakukan inspeksi. Oh ya, sorry, untuk indeks atau inspeksi ya. Nah, selain untuk melakukan indeks atau inspeksi itu, meta pendukung juga kita bisa masukkan coding untuk membuat widget-widget atau tools-tools ya yang mungkin akan mempercantik atau mempermudah penggunaan website kalian untuk para pengunjungnya gitu. Oke. Nah, untuk dua ini robot atau sitemap kita jarang make ya. Jadi tidak untuk sekarang tidak perlu dihiraukan saja dulu ya. Oke. Itu untuk menu pengaturan ya. Jadi untuk disimpulkan pengaturan itu adalah hmm, untuk mengatur tampilan website kalian ya, tampilan WSP kalian ya, bisa disimpulkan seperti itu untuk merubah tampilan website kalian. Sekarang kita masuk ke master data. Nah, master data inilah tempat menu pengelolaan konten WSP kalian gitu. Maksudnya konten apa? Nah, di master data inilah kalian bisa kalian bisa posting artikel, kalian bisa posting tentang produk kalian, dan kalian bisa menambahkan gambar di tampilan WSP kalian dan seterusnya ya. Oke. Oke, kita mulai dari sini menu ya. Nah, menu ini itu yang ada tampil di atas sini ya. Bisa kalian lihat, ini ada tiga ya, profile, beranda, articles. Ya. Nah, ini kalian mau kalau kalian mau tambahkan satu menu lagi gitu. Misalnya di sini boleh aja gitu. Misalnya kalian kayak mau nambahin, oh mau nambahin eh apa ya, rangkuman tentang produk deh gitu. Boleh kalian tinggal klik ini, nanti kalian akan tulis menunya mau ditambahin apa gitu. Oke. Nah, ini layout per URL ini kalau kalian pengen misalnya per kategori beda nih layoutnya itu bisa diganti di sini ya. Misalnya produk yang kategori yang ini mau dua kolom doang. Nah, yang dan tampilannya list itu bisa nanti kalian copy paste link artikelnya link kategorinya lalu paste di sini nanti intinya adalah layout per URL ini kalian bisa mengubah tampilan setiap URL gitu. Jadi misalnya kalian pengen A tampilannya seperti ini, B tampilannya seperti ini, itu bisa ya pakai menu ini. Kartu digital ini ya itu ya apa kalau kalian bikin ini bisa ada kayak kartu nama secara digital gitu ya. Bisa lihat ada link Facebook, link Tokped, link Bukalapak, link Lazada dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kategori. Nah, kategori ini eh, ya kategori ya, maksudnya adalah jika pada saat kalian pengen posting produk, kalian harus bikin kategori dulu yang pasti karena kategori ini istilahnya ya katalog katalognya lah, katalog dari website kalian ini gitu. Sehingga nanti misalnya kalian bikin produk A gitu. Nah, isinya akan tentang A semua. Jika kalian bikin bikin pengen bikin artikel tentang produk B, ya kita input kategori lagi tentang produk B. Gitu. Nanti isinya kategori B itu isinya ya tentang produk B semua itu ya. Oke, kategori itu. Nah, kategori sama produk ini berhubungan ya karena di menu produk inilah kalian posting artikel tentang produk atau jasa yang ingin kalian jual gitu. Ini saya tampilkan sedikit ya. Pas produk. Nah, inilah kalian input artikel atau input tentang produk kalian itu di sini. Itu ya bisa kalian lihat. Nanti akan diajarkan ya cara mengisi semua ini. Ya, ada nama produk, upload gambar file produk, harga, tag keyword, dan seterusnya ya. Oke, lanjut ke menu artikel. Nah, artikel ini sebenarnya nggak beda jauh dengan produk ya. Kalau kita buka ya, tapi dia berdiri sendiri kalau artikel itu. Maksudnya berdiri sendiri apa? Dia tidak terikat sama satu kategori apapun gitu ya. Jadi kalau kalian ingin buat artikel ya nggak perlu bikin.
nggak perlu bikin kategori dulu gitu. Ya, fungsinya artikel ya sesuai dengan namanya ya artikel ya biasanya sih tentang penjelasan produk secara lebih mendalam gitu ya. Atau misalnya kalian ada eh, misalnya kalian produknya itu pernah kerjasama dengan acara ini gitu, atau produk kalian dipakai pada saat acara ini atau di endorse dengan siapa gitu. Nah, ini bisa kalian masukin di artikel kalian ya. Oke, menu gambar. Nah, menu gambar ini itu untuk memasukkan gambar ke OSP kalian gitu ya. Jadi ini nanti kan bisa ke WSP kalian bisa kalian masukin gambar slider, gambar banner atau gambar pop up ya. Nah, ini kalian bisa masukin gambar-gambar tersebut di menu gambar ini ya. Upload multiple gambar ini itu fungsinya adalah jika kalian ingin menyisipkan gambar di artikel WSP kalian. Nah, ini kalian masuk ke menu multiple gambar ini dulu ya. Jadi ini uh, jika kalian ingin menyisipkan gambar di dalam artikel kalian, kalian ke menu ini ya, upload multiple gambar. Widget kita jarang pakai sih ya. Jadi kita skip aja. Kita ke atas konten. Nah, atas konten ini itu fungsinya adalah jika pada saat kalian sudah bikin artikel produk atau sudah jadi ya artikel produknya itu. Nah, ini kalian bisa tambahin atas konten. Fungsi atas konten ini adalah untuk membantu keyword-keyword untuk artikel kalian gitu. Jadi untuk ini ya, atas konten, atas header, ini atas konten sama body per page ini itu fungsinya adalah untuk membantu keyword yang ada di artikel kalian gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke atas header. Nah, atas header ini itu yang akan ada tampilan di atas ini nih ya. Ini header itu di sini. Header itu ini ya. Yang beranda profile articles itu kita sebut dengan header. Nah, atas header ini eh, adalah kata-kata yang akan muncul di bagian atas ini gitu. Jadi kalau kalian input sesuatu akan muncul di atas ini gitu. Jadi mungkin kalian kalau pernah kunjungin website di bagian atas langsung ada muncul nama tokonya misalnya Toko Jaya Wijaya sudah berdiri semenjak tahun 1995 gitu ya. Nah, itu contoh nanti kalau kali itu contohnya adalah akan jika kalian memasukkan kata-kata itu akan muncul di atas sini gitu. Jadi kayak biasanya atas header itu fungsinya untuk tagline. Tagline atau nama toko kalian gitu. Nah, bawah header sama. Cuman bedanya kalau bawah header dia akan munculnya di sini. Di bawah beranda ini ya. Jadi kalau atas header dia muncul di bagian atas sini, bawah header akan muncul di bawah sini. Gitu. Nanti akan saya tunjukkan website-website yang sudah dikelola ya sehingga saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, link per page sudah kita tidak pakai ya karena link per page sudah diganti dengan ini body per page. Body per page ini itu fungsinya adalah kalian bisa memasukkan artikel di dalam artikel lain. Ya, maksudnya gimana? Nah, secara mendasar body per page ini kan fungsinya untuk membantu keyword website kalian ya. Nah, jadi, membantunya gimana? Membantunya dengan kita bisa menyisipkan artikel lain di dalam artikel kita gitu. Misalnya kalian sudah jadi posting produk gitu. Ingin memperkuat keyword, kalian bisa menyisipkan artikel lain di paling dengan fungsi BPP ini. Nanti taruhnya akan di paling bawah artikelnya gitu. Oke, terakhir adalah full page. Full page ini itu fungsinya biasa itu kita untuk membuat landing page ya. Jadi untuk menggunakan full page ini kita harus menggunakan source HTML. Ya, jadi untuk menu full page ini kita harus coding lah. Kita harus menggunakan bahasa coding gitu ya. Nah, ini meta per page ini fungsinya adalah jarang pakai sih. Ini itu fungsinya biasanya untuk menambahkan lokasi. Jadi misalnya kalian di Bekasi nih. Nah, ini produk ini pengen dipromosiin di Bekasi banget. Nah, ini bisa ditambahin meta tambahannya gitu ya. Ya. Jadi untuk menu WSP yang akan dipakai dua itu saja. Ini premium, website, website paling ya. Ini web statistiknya.
bisa dilihat ya. Tapi kita jarang make ya. Kita jarang make untuk dilihat. Tapi website ini itu untuk melihat kliknya lah. Untuk melihat pengunjung atau kliknya gitu. Bisa dilihat di menu website ini. Premium ini kita nggak pernah make sih ya. Jadi bisa dihiraukan aja. Daftar ke Google ini akan membuka Google Search Console biasanya. Ya sih. Ya, paling buka gini doang. Riset kata kunci juga kita nggak pernah make karena cuma begini doang. Gitu, ya. Ini bayar biasanya sih setahu saya ya. Jadi riset kata kunci daftar Google nggak perlu dibuka ya. Jadi yang penting ada pengaturan master data ini ya, dua ini. Oke. Oke, ya. Untuk menu WSP itu aja ya. Tapi akan saya tunjukkan website WSP yang sudah dikelola oleh kami, yaitu ini online kan usaha. Nah, ini adalah tampilan WSP yang sudah dikelola oleh kami, ya, tim TTK ya. Bisa kalian lihat bahwa ini ada usaha bersama, kami sudah berpengalaman selama 10 tahun. Ini yang saya sebut dengan atas header tadi ya, atas header ini, atas header ya. Atas header adalah ini, dia jadi tampil kata-kata yang ada di atas. Nah, ini adalah gambar slider, ini bawah header ya. Dan ini bisa lihat ya, ini sudah cukup lengkap ya, sudah kami kelola sehingga isinya cukup banyak dan cukup lengkap ya. Nah, ini di sebelah kiri bisa kalian lihat adalah kategori-kategori produk yang ada di website ini ya. Jadi pada saat kalian posting, jika tipe produknya beda, kalian akan bikin kategori baru. Gitu. Misalnya kategori pertama kalian CCTV, lalu kalian punya produk kedua yaitu jasa digital marketing. Nah, itu kalian bikin kategori baru lagi. Ya, ini sebelah kiri ini, sebelah kanan ini itu kontak personnya ya bisa dilihat ya bahwa kita ada nomor telepon, nomor ponsel, nomor WhatsApp, ada Facebooknya dan alamat kita dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah footer ya. Kita bisa lihat ya. Kita lihat ke profile saya masih kosong ya. Kita lihat ke artikel. Kita klik artikel. Nah, artikel pun sudah diisi ya. Artikel ya tampilannya seperti ini. Ya, biasanya artikel ya penjelasan tentang produk kalian gitu. Misalnya ini, Pomigor nih. Mengapa minyak goreng layak jadi pilihan Anda? Pada saat kita buka ya, isinya, isinya link doang ya. Tapi isinya ya biasanya penjelasan tentang produk kalian gitu ya. Ini saya akan coba buka panel MS-nya. Bentar. Oke, ini tampilan WSP-nya sama ya kurang lebih adminnya. Tapi saya ingin kita lihat body per page. Nah, ini body per page BPP ini daftar BPP-nya sudah terisi. Jadi eh, link-link artikel ini itu sudah kita sisipkan BPP. Coba kita cek ya. Copy, paste. Coba kita buka ya link artikel yang ini yang paling atas. Jasa service yang mau water purifier. Nah, ini kan artikel aslinya ya. Kita scroll ke bawah. Bahkan kan ada muncul. Oh, ini dia makainya link ini ya. Nah, ini yang disebut BPP ya. Jadi BPP itu bisa kalian cantumkan artikel lain atau link ke artikel lain yang ada di WSP kalian gitu. Ini kan link artikel lain nih. Ya, link produk-produk kita yang lain gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya bisa untuk membantu keyword dan untuk menaikkan traffic yang ada di artikel kalian yang lain gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini di atas ini kalian lihat, ini contoh atas konten ya. Jadi kalian menyisipkan konten di bagian atas artikel kalian gitu ya. Ini kan artikel aslinya nih, ini kan judul artikel kita nih. Nah, ini di atasnya ada sedikit kata-kata lagi. Kami menawarkan jasa servis yang mau verifier OH 300. Nah, inilah kata-kata yang kita masukkan di atas konten kita. Gitu. Jadi ini bisa dilihat ya ini salah satu contoh artikel yang sudah kita optimasi secara ya cukup maksimal lah ya. Atas kontennya ada, fotonya ada,
dan dikasih juga BPP gitu. Jadi ini salah satu contoh artikel yang sudah teroptimasi gitu. Coba kita cek yang lain ya. Ya. Maka ayo kita lihat. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini oh ini harga travel. Oh ya, ini travel ya. Kita lihat disiplin. Nah, ini contoh BPP yang isinya full artikel ya. Dan kita lihat, kalian bisa lihat ini bentuknya full artikel. Kalau yang tadi kan link ya. Yang ini link kan, link ke artikel lain ya. Kalau kita klik, dia akan masuk ke artikel yang lain. Nah, ini bentuknya full artikel gitu. Jadi ya ini dua kedua artikel ini adalah contoh artikel produk yang sudah dioptimasi ya. Oke ya, untuk penjelasan mendasar tentang WSP sampai sini saja ya. Saya akan buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, yang mungkin masih bingung WSP itu apa? Baik, Bapak Ibu boleh di open mic ya untuk sesi tanya jawab. Ya, Mas Bram, silakan. Udah resen ya? Iya Pak, oke terima kasih. Iya, Ini sama-sama. saya kemarin sudah sempat bertanya juga. Saya sekarang masih proses untuk indexing karena saya punya WSP DTS Pak. Lalu yang saya masih bingung ini kan seperti misalnya jasa konsultan konstruksi itu kan di dalam satu halaman kan ada beberapa page kan. Itu sebenarnya yang saya bingung itu kita harus berapa kali sih sebenarnya berapa banyak sih dalam satu niche gitu. Saya harus lakukan inspeksi gitu. Karena ini banyak sekali saya lihat. Karena targetnya 100 Pak gitu. Itu apakah misalnya kayak jasa konstruksi itu saya betul-betul sampai harus habis halamannya baru ke niche produk yang lain atau gimana Pak? Itu dulu deh pertanyaan saya. Gue nge-like, Makasih. gue nge-like. Sebentar ya, Pak. Oke, untuk penjelasan indeks yang tentang WSPDTS ya, Pak. Iya bener. Oke, di WSP JDTS itu kan digital Tupang Sari itu kan ada beberapa produk ya. Saran kami lebih baik ya untuk setiap produk kan Google itu setiap harinya ngasih inspeksi 100 per link ya per harinya. Lebih baik per kategori itu 50, Pak. Mas Oh Bram. gitu ya. Iya, 50 per kategori ya. Dan untuk pencatatannya lebih baik dicatat ya. Lewat biasanya kita pakai strip sheet ya, Google strip sheet. Bisa pakai Google strip sheet dicatat ya. Untuk linknya yang sudah diinspeksi dan dianalisa kembali ya di GSC-nya. Oh, Dianalisa kembali indeksnya berapa. Nah, total dilihat juga kalau misalnya kita sudah diinspeksi sekitar 400 atau 500 kliknya sudah dapat berapa nih dari inspeksi atau indexingnya nih. Nanti dikelola. Nah, dilihat kembali apa ranking dalam halamannya. Masnya sudah diinfokan tentang renteng belum ya? belum. Saya pun Oh, belum ya? masih paham Pak. Maksudnya gini, ini kan saya lakukan itu gitu. Hmm, lalu cara kita evaluasi dan seperti yang tadi Mas bilang itu gimana gitu? Ya, evaluasi ini ya. Sebentar ya. Ah, Matiin. baik Pak. Oke, izin share ya. Iya. Oke, sudah nampil ya. Oke. Jadi ada tools, mungkin nanti dijelaskan ya siang, namanya Renteng ya. Jadi tools itu gunanya untuk cek keyword yang dibuat di WSP-nya itu kita di ranking berapa nih halamannya. Mm-mm. Misalnya gini ya.
Ada satu WSP yang sudah bagus ya kliknya. Ini tuh clickbaitnya saya emang sudah bagus banget. Dia punya 12.000 kalau nggak salah. 12.000 indeks dan dia total per kliknya itu 220 total per kliknya ya. Untuk laporan lengkapnya bisa dianalisis di Google Search Console, bisa diklik ya. Nah, ini sudah memang sudah bagus banget ya. Dia memang dari awal untuk pembuatan WSP-nya kan karena WSP ini memang berdiri sendiri kan ya. Kita yang kelola indeksnya dan inspeksinya di Google Search Console, terus kita juga analisis nih berapa indeks yang tampil di GC-nya. Kalau misalnya indeksnya inspeksinya baru 50 itu masih rendah sekali ya. Lebih baik terus melakukan inspeksi sampai memang total per kliknya memang sudah bagus dan analisis dari websitenya sudah bagus ya. Caranya Pak, saya betul-betul dari nol Pak, maaf. Jadi nggak Iya, gitu paham memang Pak. memang kita harus melakukan banyak inspeksi Pak setiap produknya. Jadi manfaatkan tiap harinya dari Google Search Console kan dikasih kuota 100 ya. 100 per harinya. Oh Iya, ya, tapi dimanfaatkan itu. dibatasi loh Pak. Gimana? Sering dibatasi loh Pak. Iya, kalau misalnya kuota kuota terlampaui itu masih bisa, Mas. Hanya Cara saja Masnya terlalu cepat untuk melakukan inspeksinya. Mungkin ditunggu 5 menit sampai 10 menit ya dilakukan. Jangan terlalu cepat. Kalau misalnya memang terlalu cepat bakal ada notifikasi kuota terlampaui. Itu masih bisa, Mas. Itu masih bisa diinspeksi. caranya gimana Pak? Tunggu saja gitu. Iya, ditunggu saja. Kalau masih memang lagi santai lah atau lagi memang lagi bekerja nih, kalau sedang ada waktu luang bisa diinspeksi lewat HP atau lewat laptopnya. Di HP juga bisa diinspeksi. Yang penting linknya itu aktif ya. Oh, Iya. Kalau misalnya masih biasanya kan ada notifikasi dari GC-nya itu kuota terlampaui kan. Itu terlampaui itu masih bisa Mas. Hanya saja Masnya inspeksinya terlalu cepat. Kalau misalnya terlalu cepat gitu ya, bisa gunain time ya di bisa gunain timer ya lewat Google atau lewat HP juga bisa sih. mm-mm. Berapa lama Pak? Bisa Dian? ya sekitar 5 menit lah selangnya. Kalau masih kena notif yang kuota terlampaui itu dilakukan per 5 menit atau per 10 menit ya. Karena memang lalu lintas Google untuk inspeksi itu sangat banyak sekali. Bukan hanya satu dua orang saja. Memang yang pakai Google hampir seluruh dunia ya. Jadi untuk GSC mungkin bukan Masnya doang yang inspeksi gitu. Oke, karena ini kan gini Pak, Iya, saya kan WSP yang dibahas kan masih sejak saya gabung kan masih WSP umum gitu, belum iya. ada WSP khusus DTS gitu. Saya pun tanya ke CS juga, katanya bakalan ada tapi belum tahu nih kapan katanya gitu kan, sampai sekarang belum ada. Jadi Mm, maksudnya yang saya bingungkan itu, ini kan ada jasa konsultan konstruksi bangunan terpercaya di Bogor, itu ada beberapa loh Pak, dengan kata yang sama gitu. Dan jadi ini apakah memang semuanya kita lakukan atau mm. gimana Pak? Karena kayak konsultan konstruksi bangunan terpercaya di Bogor misalnya, itu ada beberapa Pak. Nah, apakah semuanya memang diinspeksi yang seperti ini gitu? Ada yang belum diinspeksi sama sekali. Saya lihat patokannya di bawah ini masih nol views gitu. Kalau nol views kan sama sekali belum ada diinspeksi berarti kan? Iya, betul. Iya, Nah, dilakukan inspeksi saja. Memang kalau sudah eh, banyak produk, kita pekerjaannya ya memang harus diinspeksi, Mas. oh, Iya. Jadi ini juga memang dia sudah banyak posting produk ya. Dia lakukan terus-menerus untuk inspeksi. Analisanya juga sudah bagus. Total kliknya ya Mas bisa ngeliat sendiri ya. Total kliknya bisa 222 ya. Ini laporan lengkap dari Google-nya ya tentang ekspedisi gitu deh. Dia ekspedisi dah. Sebentar ya.
Nah, ini indeksinya 34.000 sekarang nih. 34.000 untuk indeks linknya. Memang sudah bagus ya. Iya, Oh, pekerjaannya memang yang paling gimana ya, paling lama itu memang inspeksi linknya ke Google Search Console ya, Mas. gitu ya. Itu sampai berapa lama itu, Pak? Maksudnya kita lakukan ini? Iya, dilakukan terus-menerus saya, Mas. Soalnya memang kalau sudah banyak produk ya pekerjaannya hanya melakukan inspeksi dan analisis ke Google Search Console ya, Mas. Oh, oke. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu, Pak? Maksudnya kan gini, Pak. Ini kan saya kan punya WSPDTS nih. Jadi nggak ngerti nih, maksudnya kayak yang katanya menghasilkan itu gimana gitu. Ya, menghasilkannya eh, dari lead-nya, Pak. Kan ini untuk leads-nya dari Google ya. Heeh. Saya sebentar ya, setnya itu udah berapa? Memang menunggu leads dari Google ya harusnya dari inspeksinya juga ya. Hub naik press ya. Berarti setelah inspeksi ini apa yang kita lakukan, Pak? Nggak ada lagi, Pak. Hanya inspeksi Ya, aja gitu, Pak. memang pekerjaannya setelah upload produk kita inspeksi untuk menunggu leads-nya, Pak. Gitu. Oh, yang Karena katanya sama. memang memainkan SEO memang begitu. Kita buat kan karena SEO itu kan search engine optimizer ya untuk dari Google ya. Ya, Betul. pekerjaannya setelah kita upload produk ya kita harus inspeksi ke Google Search Console ya, Mas. Sampai yang katanya page one Google itu apa maksudnya, Pak? Page One Google itu yang kita analisis keyword kita di Google. Page One Google itu maksudnya itu keyword yang kita bikin muncul nggak di halaman satu gitu. Itu caranya memang udah nanti akan otomatis. Ah, bukan. Jadi ngeceknya Oh. itu harus keyword yang dicek, Mas. Mm-mm. Jadi kan keyword yang kita bikin. Nah, ini kan Hub Next ya. Dia memang sudah banyak kan ya apa dan domainnya juga .com. Terbantu juga sih sama .main.com dia. Nah, ini untuk keywordnya ya. Kita lihat ya keywordnya. Jadi nanti itu ada tools namanya ini apa? Rank tank. Iya, Renteng. Iya, Renteng itu tools untuk lihat keyword kita nih udah di page one apa belum. Sebentar ya. Saya agak lupa juga sih strip sheet-nya. Mungkin siang nanti saya ini ya demokan untuk Renteng juga sih. Ini namanya tools Renteng ya. Terkadang toolsnya juga rada error. Kita bikin file kembali ya. Bikin salinan kembali ya. Mungkin nanti saya bagikan juga toolsnya di Zoom siang ya, Mas. Oh gitu, oke Pak. Berarti ini sebenarnya saya biasanya cuma inspeksi doang, nggak Iya, ada yang kalau lain. kalau sudah upload produk banyak, ya pekerjaannya inspeksi, Mas. Pekerjaannya Oh, inspeksi, kalau inspeksinya sudah banyak, Masnya tinggal analitik ke Google Search Console, berapa total indeksnya berapa. Nah, setelah itu kita cek keyword yang kita bikin atau kita buat ke Renteng. Caranya begini ya. Kita masukkan domainnya dulu ya, domain WSP-nya dulu ya. Nah, ini kan domain WSP-nya. Nah, di sini keyword kita ambil 10. Kita ambil 10 keyword yang ada di WSP ini ya. Analitik juga udah disediakan sama ini ya, sama Google Console juga sudah dibuatkan menu-menunya ya. Masih tinggal pakai saja. Mana kopi ya? Nggak ada kopi.
Mm-mm. Ya, disalin dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ya. Sama sekalian Mas, minta tolong nanti cara kita mencatat itu maksudnya gimana Mas? Mencatat yang sudah di. Mencatat yang sudah diinspeksi, masnya bisa bisa bikin strip sheet sendiri ya. Jadi strip sheetnya kan memang ada link-linknya kan. Nanti saya jelaskan ya. Ini Oke. kita jelaskan renteng dulu ya. Ini 3, 6, 7, 8. Nah, di sini dia ada ranking 6 ya. Nah, biasanya ranking 6 itu di page one, di halaman satu Google. Ini ada berapa keyword ya, ada 10 ya. Nah, ini untuk ranking di Google ya. Nah, ini ada ranking 6 nih. Ini biasanya ranking 6 itu ada di halaman satu ya. Nah, kita cari nih di Google. Kita cari keyword yang tadi, di copy. Nah, cara analitiknya kita tadi 6 ya. Kita lihat websitenya Hook Express ada di 6 ya. Oke, di halaman satu tidak ada. Nah, ini dia munculnya di halaman 2 ya. Mm-mm. Gitu Mas, untuk di Renteng. Karena di sini belum ada yang ranking 16 juga. Ini ranking 17. Kita cari lagi ya. Biasanya keyword yang panjang itu keyword yang bagus ya. Tapi jangan terlalu panjang ya, Mas, untuk bikin keywordnya. Nah, ini ada ranking 5 nih. Kita lihat ya. Cara analisisnya gitu sih. Oh iya Nah, ada. dia ada di halaman satu nih, di page one namanya ya. Ya, sebutannya biasanya page one, yaitu di halaman satu. Jadi gitu Mas, untuk analitiknya kan lewat Google Search Console. Nah, kita cari lagi tuh di renteng keywordnya sudah muncul atau tidak. Semakin banyak keyword yang kita buat di Google dan produk ya, semakin lebih dekat untuk dapatkan leads-nya gitu Mas. Oke. Iya. Kalau kira-kira nah ya Pak, WSP DTS sendiri ada pembahasan khusus nggak atau memang nggak ada ya Pak? Biasanya itu DTS itu kan disampaikan memang Pak Tony atau Pak Putra ya. Kalau misalnya Zoom teknis itu memang biasanya awal-awal pemula, yang join biasanya pemula tuh. Mahirnya pun jarang ya yang punya WSP lama juga. Biasanya yang WSP yang baru punya 1 bulan atau 2 bulan itu masih join di tim teknis sih. Kalau sudah Zoom oleh Pak Tony atau Pak Putra itu memang mereka yang sudah WSP-nya sudah lama, bisa umur 7 bulan atau 6 bulan gitu. Oh nggak maksudnya kapan gitu Mas? Kira-kira apakah ada dibahas sesi khusus WSP DTS gitu? Karena kan menurut saya sih belum pernah sama sekali ya. Atau saya yang salah gitu? Biasanya memang ini Zoom DTS disampaikan oleh Pak Tony, Pak. Mas, Oh gitu ya. untuk jadwal WSP DTS bisa disampaikan nama CS ya. Kalau misalnya pagi itu kan tim teknis ya, jam 9.30. Memang khusus untuk tim teknis itu para pemula yang masih bingung nih cara menggunakan atau WSP-nya masih umur-umur baru, masih 1 bulan 2 bulan gitu, Mas. Iya. Ya kak? Oh Iya. gitu. Oke oke. Karena sepengetahuan saya sih sejak saya gabung belum pernah. Sepengetahuan saya ya Pak. Belum pernah ya? Heeh.
Makanya itu saya sebenarnya bingung gitu Pak. Ini WSP-nya yang dibahas itu kan dari awal cara indeks, bukan cara indeks, cara memasukin gitu. Oke lah bener katanya kan harus dipelajari, cuman yang sampai mengindeks caranya itu belum pernah disampaikan gitu. Saya jadinya mencari sendiri Pak gitu. Hmm. Apakah ada sesuatu hal lain yang di WSPDTS ini yang memang harus Set. dikerjakan? Itu belum pernah tersampaikan gitu Pak. Mohon maaf nih kalau memang ada Sepertinya yang memang sudah mungkin masnya joinnya bulan kapan tuh? Apa baru-baru join untuk WSP DTS ya? Soalnya memang jadwalnya itu memang disampaikan kalau tidak Pak Tony ya atau enggak Pak Putra untuk WSP DTS ya. Harus saya joinnya sih memang baru jadi itu di tanggal 2 September kemarin Pak. Itu saya. oh masih baru ya. Masih Ah, dua. ah, Ya masih mungkin baru. ada Zoom yang terlewat. Oh gitu. Hmm. Boleh Kalau nanya, gitu, Kak? makasih. Pak, Oh boleh iya, boleh kasih masukan, Pak. Saya Evi, Pak. iya boleh. Ya, saya sama Masnya dari tanggal 2 itu kita baru join. Nah, saya tanya nih karena kita kan yang ikut yang DTS ya, WSP DTS ya. Iya, Nah, digital Tumbang bisa Sari. nggak kita dikasihin job desk-nya apa-apa-apa? Itu pun kemarin aku nanya Mbak Rin apa yang mesti aku harus lakukan, terus aku dikasih Ya, rangkuman video. Iya, job Cuman aku desk-nya bingung nih. kalau Cuman misalnya aku, sudah cuman aku bingung nih. Job desk-nya apa yang mesti kita lakukan yang dari step awal awal betul dan Mbak. seterusnya Setuju, kayak setuju. gitu. Belum ada soalnya. Biar kita bisa ngerjainnya itu secara berurutan, kita nggak ada yang miss. Kalau cuma dikasih video aja, nah kalau itu tuh udah paham. Cuman kita juga perlu job desk nih, langkah-langkahnya dari awal mesti ngapain sih kalau yang kita DTS dengan beda dengan yang WSP ya. Nah ini kita di TTS ini karena kita sudah diisiin 20 vendor itu, nah job desk-nya apa nih selain indeks, apalagi yang harus kita lakukan kayak gitu. Itu aja sih dari saya, terima Secara kasih. runtut gitu loh Pak. Maksudnya Ya, gitu. Itu oke. yang belum Gini belum ya, ada. maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu, saya potong. Untuk job desk dan seterusnya itu kalian bisa tanya di Zoom-nya Pak Putra ya. Karena kami di Zoom Pagi Teknis ini hanya membahas cara penggunaan dan ya penggunaan website-website produk-produk TTK gitu ya. Jadi untuk masalah job desk, untuk masalah ya hal yang berhubungan dengan program kalian ya, yaitu bisa kalian tanyakan pada saat Zoom-nya Pak Putra atau Pak Tony ya. Karena sebenarnya Zoom teknis pagi ini itu kan jatuhnya kelas gratis ya. Jadi itu isinya itu umum, nggak cuma WSPDTS gitu ya istilahnya. Jadi kami hanya membahas cara penggunaan dan fitur-fitur yang ada di website-website chat WSP kami apa di website WSP gitu ya. Jadi kalau untuk job desk dan seterusnya itu kalian bisa tanya ke Pak Putra atau Pak Tony ya. Mohon maaf Ya, karena di paham Zoom paham ini sih itu Mas. Tapi kenapa di grup kita nggak dikasih info ya? Kapan ada yang Pak Putra punya punya kelas dan sebagainya? Kita kan ini kan digabung di dalam dalam grup ya, gitu kan? At least kan semua informasi itu di grup itu kan dijawab. Ini mohon dibantu disampaikan saja. Karena juga kemarin-kemarin tuh teman-teman tuh banyak rame tuh di grup yang nanya-nanya, tapi tidak ada satupun dari apa namanya yang coachnya yang membantu menjawab. Ini malah yang bantu menjawab adalah para peserta sendiri seperti itu. Jadi ah, mau itu yang saya bisa kasih masukannya ya Mas. Terima kasih. oke nanti akan saya sampaikan ya. Tapi biasanya sih ya Bu, mungkin kalau saya boleh ngasih tahu biasanya kalau Zoom Pak Putra sama Pak Tony itu antara malam atau subuh gitu. Harusnya sih dikabarin ya. Nanti akan saya Harusnya di grup itu iya disampaikan, kita nih di grup nih kadang saling saling nunggu nih, ada yang nanya nggak ada, untung kita udah pernah nonton videonya jadi kita bisa sharing di grup kayak gitu. Ini bukan komplain ya, tapi ini kan masukan. Terus untuk apa kalau kita nggak bisa dapat apa-apa di grup, cuma dianggurin kayak gitu kan. iya Jadi ini betul Bu. gimana nih, kita juga bingung gitu kan, kita kan di sini tujuannya kan untuk belajar kayak gitu. Kita paham sih ada batasan-batasan kapan kita harus bertanya dan sebagainya. Nah, itu aja Iya sih yang ingin betul. saya sampaikan. Terima kasih. Yuk sama-sama Bu. Ya, itu bisa dilihat ya di kolom komen chat ya. Nah, itu ada nomor-nomor sales kita. Ya, itu kalian bisa hubungin aja. Misalnya kalian nggak dapet, karena kan yang nge-share link Zoom itu pasti salesnya ya, bukan kami ya, itu salesnya ya. Jadi kalian itu
bisa hubungin salah satu salesnya aja. Misalnya kalian kok nggak dapat link Zoom nih, kalian tanya aja ke salah satu salesnya, Mbak, maaf, kok ini nggak dapat, ada Zoom nggak ya? Gitu. Tanya aja, ada Zoom nggak ya? Saya mau join gitu. Nanti insya Allah akan dibalas sama mereka ya. Jadi Ya, untuk, saya sih selama ini dengan Mbak Ririn ya rajin. Mbak ada ya, Zoom nggak? Oh nggak ada, ini libur hari Senin, terus penggantinya kapan? Oh kurang tahu ya Bu, kayak gitu. Jadi saya ya, selalu recokinnya si Mbak Ririn. Cuman kalau ada kelas-kelas yang seperti itu tuh nggak dapet. Ini pun baru saya buka WA dan saya ngelihat Mbak Ririn pribadi bukan dari grup yang ngasih tahu saya kalau ada Zoom ini gitu loh. ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Tanyain aja salesnya. Nanti harusnya sih sebenarnya di-share sih. Nanti akan saya laporkan deh ke... Ya, terima eh, kasih banyak loh Mas bantuannya. Iya, Supaya kita di sama-sama Bu. grup itu bisa aktif gitu loh, bisa bisa saling inilah. Iya, biar betul Bu. biar Ya, saya biar paham Bu bisa ya. belajarnya biar maksimal gitu. Betul Bu ya. Sip. Iya. Terima kasih banyak Bu masukannya. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya lagi? Ya, jadi saya ulang ya. Kalau di Zoom pagi ini ya, pagi dan siang ya, kita biasanya itu Zoom teknis ada di jam setengah 10 dan setengah 2 ya. Nah itu biasanya Zoom-nya, kelasnya itu kelas umum. Jadi nggak cuma WSPDTS, tapi ya semua pengguna WSP ya. Jadi semua orang yang punya WSP gitu bisa join ke Zoom ini gitu. Jadi kalau masalah job desk, kalau masalah seterusnya itu ya, mohon maaf kami tidak tahu gitu karena itu lebih ke Pak Putra atau Pak Tony ya. Jadi untuk kelas yang pagi ini itu biasanya bahasnya tentang penggunaan website-website atau produk-produk yang ada di TTK gitu. Oke, sebentar ya ini di komen Kak Gama. Maaf, saya baru gabung, belum mengerti sama sekali. Saya berlangganan WSP, landing page, dan dongkrak usaha. Jadi apakah WSP itu tempat kita memposting landing page atau bedanya BU dengan WSP apa ya? Oke, iya betul ya Pak Gama ya. Eh, untuk WSP ini bisa dibuat landing page ya. Ini saya tunjukin. Nah ini tadi saya sudah bilang bahwa menu full page ini itu isinya coding ya. Nah ini coding itu yang kita jadiin landing page. Contohnya akan saya buka salah satu ya. Nah, ini ya. Link ini nih, produk ini, distributor kan TPPC. Kalau kita buka, dia akan tampilannya kan seperti ini. Ya. Nah, landing page. Oh, sorry. Oh, maaf ya. Tadi saya lupa share screen. Saya izin share screen. Ya, oke. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, tadi saya sempat menjelaskan tentang full page ya. Nah, full page ini itulah tempat kita membuat landing page kita gitu. Kalau kalian buka tadi ini codingnya adalah source HTML ya. Nah, ini kalau kita buka salah satu, misalnya ini deh, kita buka nih. Nah, ini kan link artikel ya. Harusnya link kategori ya. Harusnya kita buka kategori itu tampilannya akan seperti ini gitu. Nah, seperti ini gitu. Tapi di link ini kategori 44 sabun putih dan sabun jerawat tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan landing page ya. Landing page itu istilahnya ya untuk mempercantik kah istilahnya untuk membuat lebih eye catching, membuat lebih menarik dengan coding-coding ya tentang produk kita atau ya tentang website kita bisa juga gitu ya. Ini ada click order di sini tentang foto-foto produk kita dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk landing page iya bisa di WSP ya. Bisa bikin landing page di WSP menu full page ini. Dan bedanya WSP dengan dongkrak usaha apa? Nah, ini akan saya buka dongkrak usaha. Nah, oh maaf, ini kecil banget. Nah, dongkrak usaha itu tampilannya akan seperti ini ya. Perbedaan terbesar WSP dengan dongkrak usaha yaitu kalau WSP itu berdiri sendiri, Pak. Ya, Kak Gama ya. Jadi WSP ini ya ya udah punya kakak aja gitu, punya kalian sendiri gitu ya. Sementara dongkrak usaha ini itu apa websitenya hanya satu. Websitenya hanya satu, lalu penggunanya yang banyak gitu ya. Jadi
Em, jadi ini ya produk-produk ini nih, produk-produk ini bisa kalian lihat ya. Nah ini semua itu diposting di bawah website Dongkrak Usaha gitu ya. Jadi perbedaannya yang secara mendasar di situ ya. Kalau WSP itu websitenya satu ya, satu ini doang ya. Jadi misalnya kalian ini online kan usaha sama mana di online kan bisnis itu websitenya beda gitu. Sementara Dongkrak Usaha itu membernya doang yang banyak. Membernya banyak cuman websitenya itu cuman satu yaitu DU gitu ya. Perbedaannya itu. Oke. Untuk mainan properti saat ini lebih bagus di Dongkrak Usaha atau Dongkrak Properti ya. Dongkrak Usaha sama Dongkrak Properti itu kurang lebih sama sih ya. Iya, kalau mungkin disaranin kalau properti ya lebih ke dongkrak properti aja gitu ya kan namanya properti ya. Kalau dongkrak usaha itu biasanya sih lebih diarahkan ke ya, produk gitu. Atau jasa lah istilahnya ya. Jadi mungkin bisa pakai dongkrak properti saja. Makasih penjelasannya sama-sama Kak Gama. Oke, sudah hampir sejam. Mungkin ada pertanyaan lagi terakhir mungkin atau penjelasannya sudah cukup sekiranya. Kalau untuk SEO umroh, eh SEO umroh biasanya sih WSP ya, Pak Suprapto ya. Kalau SEO umroh biasanya WSP gitu. Oke, Kak Cecep, maaf baru gabung mau tanya Pak untuk WSP Tumpang Sari. Misal kalau ada pesan alat berat kita cek dulu ke vendor atau gimana ya? Oh ya, ah, ya benar ya. Eh, kita chatnya ke customer-nya dulu, kita tanggepin dulu customer-nya. Biasanya sih polanya tuh kita tanggepin dulu customer-nya. Ya mungkin Bapak bisa nanya eh, apa untuk pesan daerah mana dan seterusnya gitu. Mungkin kayak pertanyaan dasar aja, mungkin bisa tanya ke customernya untuk pemesanan ke daerah mana Kak gitu. Pas dia ngasih gitu baru Kakak bilang oh ya nanti tim akan ada orang yang menghubungi Kakak ya. Nah, setelah itu baru Pak Cecep itu hubungin vendornya. Bilang ke vendornya bahwa ya salam dulu mungkin selamat pagi selamat siang. Saya ini dapat leads nih buat alat berat gitu lalu post nomor WA-nya atau screenshot chatnya gitu. Jadi tahapannya itu dari bapak leads ke bapak tanggepin dulu leadsnya setelah itu baru ke vendornya gitu ya. Kalau yang WSP oke untuk Pak Alpa Mandiri. Kalau yang WSP sendiri bisa dibuat model DU dengan multi login nggak Mas? Em, untuk sekarang belum bisa ya. Jadi belum bisa multi login gitu. Jadi akses loginnya hanya satu ya. Apa? Cara memverifikasi WSP ke Google Search Console gimana Kak? Nanti akan ada ya Zoom tentang posting dan inspeksinya ya. Tapi secara dasarnya ya nanti kalian harus mengcopy meta tag-nya lalu ditaruh di meta SEO utama. Nanti ada ya Zoom tentang inspeksinya gitu Pak Avandi ya. Untuk inspeksi per produk itu dilakukan setiap hari ya Kak. Iya, Eh, sebenarnya saya bilangnya sih sewak seada waktu renggangnya aja sih ke anak ya. Nah, jadi misalnya malam nih lagi ada waktu kosong ya udah boleh inspeksi gitu. Eh, ya disarankan sih setiap hari ya, tapi ya kalau saya bilangnya sih seada waktu kosongnya aja gitu. Apakah ini ada rekamannya? Ada Pak Cecap ya, pasti ada untuk Zoom teknis pasti ada rekamannya. Nanti insya Allah akan di-share sama tim salesnya atau ya salah satu anggota TTK ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Maksimal berapa kali boleh inspeksi ke Google Search Console per hari? Saya sih kuota yang paling banyak tuh saya pernah 100 kali ya inspeksi website ya. Inspeksi 100 kali. Nah, itu pun sebenarnya masih ada cuman karena saya udah nggak ada waktu lagi jadi stuck sampai 100 doang gitu. Jadi mungkin 100 pun masih bisa lebih gitu. Jadi bisa banyak lah istilahnya. Tapi ya 100 nyampe kok ya untuk jatah inspeksi. Yang penting kalau kuota terlampaui bisa dikasih renggang waktu aja gitu. Oke, jarak input paling cepat berapa menit, Mas? Kalau saya biasanya sih paling cepat 2 menit.
ya. 2 menit. Itu 2 menit udah biasanya sih cukup lancar ya. Tapi ya kalau saya biasanya kalau 2 menit masih kuota terlampaui ya saya lamain 3 menit. Saya coba lagi kalau masih kuota terlampaui saya lamain 4 menit, 5 menit dan seterusnya gitu. Bisa dicoba 2 menit dulu sih ya. Itu udah sejauh pengalaman saya sih udah paling aman. Baik, sama-sama Pak Alpi. Oke ya. Em, Sepertinya sudah cukup ya untuk pagi ini. Saya harap penjelasan dari kami cukup dapat membantu kalian ini dalam pengerjaan WSP kalian, baik WSP kalian atau WSP DTS ya. Eh, Insya Allah nanti siang akan ada Zoom lagi tentang WSP lagi ya. Seperti saya sudah ucapkan tadi bahwa seminggu ini kita akan membicarakan tentang WSP ya. Jadi insya Allah nanti siang akan ada lagi Zoom-nya tentang WSP ya. Untuk topiknya saya nanti akan dikabarkan, tapi yang pasti WSP ya. Ya, semoga Zoom-Zoom dari kami bisa membantu kalian untuk mengerjakan website kalian ya. Oke, mungkin dari saya itu saja ya. Saya izin stop share. Saya akan berikan kembali ke Mas Deva ya. Mungkin ada penutup. Oke, terima kasih Ah, atas penjelasannya tentang WSP ya, Mas Dewa. Oke, saya infokan kembali ya untuk teman-teman yang masih bingung tentang WSP dan job desk-nya bagaimana dan cara inspeksinya lewat Google bagaimana ya. Teman-teman bisa akses website namanya Daftar Belajar ya. Di situ banyak link untuk akses video. Video misalnya ini kan hasil untuk belajar website SEO praktis pemula, materi posting dan inspeksi ya. Teman-teman bisa akses namanya website daftarbelajar.com ya. Di situ banyak pemateri ya, entah itu posting, cara bikin keyword yang benar, inspeksi, bikin cara menggunakan event view. Di sini banyak. Teman-teman bisa akses daftar belajar ya. Dan ini website punya TTK juga untuk support teman-teman dalam mengelola WSP-nya ya. Oke, kalau kalau maktul nanti ya, Pak. Untuk seminggu ini kita belajar WSP karena banyak teman-teman yang punya WSP dan masih bingung cara penggunaannya dan inspeksinya bagaimana ya. Teman-teman bisa akses daftar belajar ya. Kalau masih kurang di sini, kita punya YouTube channel namanya, teman-teman bisa akses akun namanya Putra Madera ya. Di situ banyak zoom-zoom tentang WSP ya. Nah, di sini sudah banyak ya video zoom-zoom tentang WSP, DU, CTR, dan Maktul ya. Sini sudah banyak. Teman-teman cari aja video yang sesuai ya tentang kebutuhan teman-teman di website atau produk TTK ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Dan bagi teman-teman yang punya kendala tentang tim teknis, bisa bantu ya, bisa chat lewat rotator tim teknis. Teman-teman bisa chat tim teknis dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Di luar dari jam itu mungkin nanti di chat kembali di jam kerja ya, teman-teman. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Saya akhiri karena sudah jamnya kita eh, sudah ngezoom 1 jam sebelumnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.